Panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di video presentasi kami dari kelompok 5. Nah, di video presentasi kali ini kami akan memaparkan materi yaitu tentang Ekonomi digital. Nah, sebelum itu, izinkanlah anggota kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Nilukut Aldrisma Risrianti, dengan NIM 241103, 1493, dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ibtu Agiseka Mailana dengan NIM 241103, 1379, dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Madiana Dewi Lestari dengan NIM 241103, 1451, dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Tugas Pratama Wiranegara dengan NIM 241103, 1413, dan rekan saya. Dan teman kami yang berhalangan hadir atas nama Daniela Marsha Renata dengan NIM 241103, 1518. Nah, ada isu masalah yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekonomi digital dan bagaimana ruang lingkupnya. Baik, yang kedua, bagaimana transformasi digital mempengaruhi model bisnis dan perilaku konsumen. Baik, jadi ada pun yang ketiga, apa peran teknologi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Yang keempat, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam ekonomi digital. Baik, ada pun yang kelima, bagaimana peran regulasi dan kebijakan dalam menjaga stabilitas ekonomi digital. Dan yang keenam, bagaimana kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi era ekonomi digital. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada pun latar belakang materi yang kami buat, yang dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi digital menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global dengan memanfaatkan platform digital untuk melakukan aktivitas perdagangan, komunikasi, dan juga layanan keuangan. Fenomena ini tidak hanya menciptakan efisiensi, namun juga membuka peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan yang memerlukan adaptasi dari semua pihak, baik individu, pelaku usaha, maupun pemerintah. Transformasi digital mengubah model bisnis tradisional menjadi lebih fleksibel, berbasis data, dan juga mengutamakan pengalaman pengguna. Selain itu, perkembangan vintage dan uang digital mempercepat sistem pembayaran dan sementara GLG ekonomi mengubah cara kerja menjadi lebih dinamis. Untuk menghadapi tantangan seperti keamanan data dan perubahan teknologi yang cepat, diperlukan regulasi yang tepat serta kesiapan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan digital yang relevan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu mengenal ekonomi digital dan ruang lingkupnya. Ekonomi digital adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai sarana utama dalam menjalankan proses bisnis, produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa. Dalam ekonomi digital, peran penting teknologi sangat dominan mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, hingga sistem jaringan yang menghubungkan pelaku ekonomi secara global. Ekonomi digital juga ditandai dengan penggunaan data sebagai aset penting dalam pengambilan keputusan serta kecepatan dan inovasi sebagai faktor penentu daya saing. Ruang lingkup ekonomi tersebut sangat luas dan mencakup berbagai sektor. Salah satunya adalah perdagangan elektronik atau e-commerce, yaitu aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon. Selain itu, media sosial dan konten digital juga menjadi bagian penting dari ekonomi digital, di mana platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana promosi dan monetisasi konten. Adapun layanan keuangan digital atau financial technology
atau FinTech juga merupakan ruang lingkup utama mencakup layanan seperti dompet digital, pinjaman online, hingga investasi berbasis aplikasi. Contohnya adalah OVO, Dana, dan aplikasi Tersakdana Digital. Selanjutnya ada pula ekonomi platform atau gig economy yang mempertemukan penyedia jasa dan konsumen melalui aplikasi digital seperti Gojek, Grab, atau platform freelancer. Tak kalah penting, infrastruktur digital seperti cloud computing dan jaringan data menjadi tulang punggung bagi perjalanan layanan digital. Ditambah lagi, dengan penerapan kecerdasan buatan AI dan big data yang digunakan untuk analisis data, personalisasi layanan, dan otomasasi proses bisnis, semua aspek ini menunjukkan bahwa ekonomi digital tidak hanya mengubah cara berbisnis, tetapi juga mengubah struktur ekonomi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya ada transformasi digital dan dampaknya. Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis tradisional agar menjadi lebih efisien, fleksibel, dan relevan di era digital. Melalui transformasi ini, perusahaan tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga mengubah cara mereka beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan menciptakan nilai. Penerapan teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, cloud computing, dan analisis data memungkinkan bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan personal. Dari dampaknya tersebut, transformasi digital sangat luas. Di satu sisi, transformasi ini membuka peluang baru seperti memunculnya model bisnis digital, pasar global, dan lebih mudah diakses, serta kemudahan inovasi produk dan layanan. Namun, di sisi lain, transformasi digital juga menghadirkan tantangan terutama bagi bisnis yang belum siap beradaptasi. Persaingan terlalu lebih ketat, kebutuhan akan tenaga kerja digital meningkat, dan risiko keamanan siber pun ikut berkembang. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang strategi digital yang matang agar mampu bertahan dan tumbuh di tengah perubahan yang cepat ini. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang peran teknologi dalam mengubah model bisnis. Nah, teknologi telah merevolusi cara perusahaan menjalankan usahanya. Dulu, model bisnis cenderung menggunakan proses manual, tetapi kini teknologi memungkinkan transformasi model bisnis yang lebih fleksibel, efisien, dan juga berorientasi pada data. Beberapa peran utamanya teknologi dalam mengubah model bisnis, contohnya, yang pertama, penyimpanan dan akses data yang lebih mudah. Dengan adanya cloud computing dan database digital, perusahaan kini bisa menyimpan data dalam jumlah besar secara efisien dan mengaksesnya kapan saja dan dari mana saja. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan mempercepat proses kerja. Contohnya yaitu perusahaan e-commerce dapat mengakses data pelanggan secara real time untuk memberikan pengalaman belanja yang dipersonalisasi. Yang kedua, otomatisasi proses bisnis teknologi. Nah, contohnya itu seperti robotic process automation atau biasa disebut dengan RPA, AI, dan perangkat lunak ERP. Memungkinkan otomatisasi berbagai proses operasional seperti akuntansi, pemasaran, manajemen inventory, hingga layanan pelanggan. Yang ketiga, analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Data menjadi aset penting dalam pengambilan keputusan. Melalui big data, analitik, dan AI, perusahaan bisa menganalisis tren pasar, perilaku pelanggan, serta performa internal bisnis secara lebih akurat. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu keterjangkauan dan aksesibilitas layanan digital. Teknologi memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan di lokasi yang sebelumnya sulit dijangkau. Platform digital juga menurunkan biaya distribusi dan juga pemasaran. Contohnya, UMKM kini bisa menjual produk secara online tanpa harus membuka toko fisik.
Nah, selanjutnya ada peluang dan juga tantangan. Nah, yang pertama yaitu pertumbuhan pasar yang pesat khususnya di negara berkembang. Kemajuan teknologi telah membuka peluang yang sangat luas bagi para pelaku bisnis, terutama startup dan juga UMKM, untuk memperluas pasar mereka secara global. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, adopsi teknologi terus meningkat seiring dengan penetrasi internet dan penggunaan smartphone yang semakin tinggi. Contoh nyatanya, seorang pengusaha lokal dapat menjual produk kerajinan tangan ke luar negeri melalui platform seperti Tokopedia Global. Aplikasi digital dapat digunakan untuk menjangkau pelanggan dari berbagai wilayah tanpa harus membuka cabang fisik. Yang kedua, ada peningkatan aksesibilitas dan inklusi keuangan. Salah satu revolusi terbesar yang dibawa oleh teknologi adalah inklusi keuangan. Layanan keuangan digital seperti fintech, pinjaman peer-to-peer atau P2P, dan investasi digital telah membuka pintu bagi jutaan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Nah, yang ketiga ada inovasi produk dan layanan teknologi. Nah, ini memungkinkan terciptanya model bisnis baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Hal ini memicu inovasi tanpa batas dalam cara produk atau layanan dikemas dan ditawarkan kepada pelanggan. Nah, yang keempat yaitu perubahan cepat dalam teknologi dan lanskap bisnis. Nah, meskipun sering dianggap sebagai tantangan, perubahan cepat dalam teknologi sebenarnya bisa menjadi peluang besar bagi bisnis yang siap beradaptasi. Perusahaan yang gesit dan inovatif bisa lebih cepat menangkap tren baru dan memanfaatkannya sebagai pesaing melakukannya, sebelum pesaing melakukannya. Nah, yang terakhir atau yang kelima, pelindungan data dan keamanan siber sebagai keunggulan kompetitif. Dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi, perusahaan yang mampu memberikan jaminan keamanan informasi pelanggan dapat membangun kepercayaan yang sangat kuat di pasar. Bukan hanya sebagai keharusan hukum, keamanan data kini menjadi nilai jual tersendiri. Nah, adapun dampak positifnya yaitu menarik pelanggan yang peduli privasi, menghindari potensi kerugian akibat serangan siber, dan meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem ekonomi digital. Ekosistem ekonomi digital merupakan jaringan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mendorong aktivitas ekonomi berbasis teknologi digital. Berdasarkan literatur, komponen utama dalam ekosistem ini meliputi platform digital sebagai pusat aktivitas ekonomi, yaitu platform digital seperti e-commerce, aplikasi transportasi, dan media sosial yang berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha, konsumen, dan penyedia jasa. Mereka menyediakan infrastruktur yang memungkinkan transaksi dan interaksi secara efisien. Platform ini memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dibagi dengan menciptakan model bisnis baru yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Di dalam ekonomi digital, data merupakan aset berharga untuk analisis dan personalisasi, yaitu data penggunaan yang dikumpulkan melalui platform digital sebagai aset strategis. Data ini digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen, memprediksi tren pasar, dan meningkatkan layanan secara personal. Studi menunjukkan bahwa pemanfaatan data yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong inovasi dalam layanan digital. Inovasi teknologi yang mendorong perkembangan ekonomi digital adalah kemajuan dalam teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, dan komputasi awan, memungkinkan terciptanya model bisnis baru dan meningkatkan daya asing global. Penelitian menekankan bahwa inovasi digital ini berperan penting dalam membentuk ekosistem ekonomi yang lebih terhubung dan responsif. Dengan demikian, ekonomi digital yang efektif memerlukan integrasi antara platform digital, pemanfaatan data yang optimal, dan inovasi teknologi yang berkelanjutan
untuk menciptakan lingkungan yang dinamis dan adaptif. Selanjutnya, komersialisasi konten digital. Komersialisasi konten digital adalah proses mengubah konten digital seperti video, tulisan, musik, gambar, dan aplikasi menjadi sumber pendapatan ekonomi, baik melalui penjualan langsung, langganan, iklan, ataupun monetisasi platform. Yang pertama, e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah fondasi dari ekonomi digital karena mendukung perdagangan konten digital maupun fisik. Misalnya, e-books, musik, template desain, dan game bisa diperjualbelikan lewat marketplace digital. Yang kedua, pemasaran digital. Strategi pemasaran berbasis digital memungkinkan distribusi dan promosi konten secara luas. Influencer, konten kreator, dan brand memanfaatkan media sosial, email marketing, dan lain-lain untuk mengomunikasikan nilai dan menjangkau konsumen. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen saat ini cenderung berbelanja atau menikmati layanan secara online, termasuk membeli konten digital. Konsumen juga cenderung mengonsumsi konten secara berlangganan, misalnya Netflix, Spotify, yang menjadi bagian dari ekosistem digital. Komersialisasi konten digital bukan hanya termasuk dalam ekosistem ekonomi digital, tetapi juga mendorong berkembangnya yang mengintegrasikan e-commerce, pemasaran digital, dan perilaku konsumen dalam satu alur ekonomi yang berbasis platform. Baik, di sini saya akan memaparkan materi uang digital dan vintage. Uang digital atau mata uang digital adalah segala bentuk uang atau pembayaran yang hanya ada dalam bentuk elektronik. Uang digital tidak memiliki bentuk nyata seperti tagihan, cek, atau koin. Uang digital dicatat dan ditransfer menggunakan kode elektronik di komputer. Seiring dengan semakin menonjolnya teknologi, pembayaran menjadi lebih digital, sehingga penggunaan uang nyata semakin berkurang. Bentuk teknologi baru kini memungkinkan penggunaan uang digital yang lebih aman dan lancar. Uang digital dapat ditransfer dan dipertukarkan dengan teknologi seperti kartu kredit, telepon pintar, dan bursa mata uang kripto daring. Sejarah uang digital berawal dari penemuan internet. Pada awalnya, terdapat kesulitan untuk mengajak masyarakat menggunakan uang digital. Namun, seiring semakin nyamannya masyarakat dengan teknologi, dan teknologi itu sendiri menjadi lebih aman dan terjamin. Sekarang, semakin banyak orang yang ingin menggunakan uang digital. Bentuk uang digital yang paling umum adalah uang yang disimpan oleh bank dan simpanan pemerintah pusat. Lembaga-lembaga tersebut menyimpan sejumlah modal untuk menghadapi tekanan ekonomi. Namun, uang tersebut tidak disimpan dalam berangkas di suatu lokasi fisik, tetapi mata uang tersebut disimpan secara elektronik dalam bentuk uang digital. Bank dan pemerintah pusat menangani transaksi, termasuk jutaan atau miliaran mata uang, tetapi tidak menggunakan uang tunai fisik. Selain itu, ada juga risiko uang digital. Penipuan pembayaran merupakan salah satu risiko signifikan yang dapat dikaitkan dengan meningkatnya penggunaan uang digital. Penipuan pembayaran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Namun, secara umum, penipuan pembayaran mencakup transaksi penipuan atau tidak sah yang dilakukan oleh penjahat media sosial. Beberapa bentuk umum penipuan pembayaran meliputi: yang pertama ada pembayaran penipuan, yang kedua pembayaran ilegal, yang ketiga manipulasi internal, yang keempat pencurian data, dan yang kelima pelanggaran embargo dan sanksi. Meskipun keamanan pembayaran telah meningkat, kompleksitas cara penjahat dunia maya melakukan penipuan juga menjadi semakin kompleks. Aktivitas penipuan pembayaran terus meningkat dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menurun. Vintage adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Vintage hadir untuk yang ingin mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Keberadaan vintage sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu, ada juga manfaat vintage di Indonesia. Perkembangan vintage di Indonesia membawa banyak manfaat bagi para penggunanya. Berikut adalah manfaat vintage. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Dan yang keempat, mendukung inklusi keuangan.
Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Yang keenam, membantu UMKM untuk menghotel usaha. Gig ekonomi merujuk pada lingkungan kerja di mana individu memilih untuk bekerja pada proyek-proyek jangka pendek atau sebagai kontraktor independen, bukan sebagai karyawan tetap. Para pekerja dalam gig ekonomi sering disebut sebagai gig workers. Biasa berasal dari berbagai sektor, mulai dari teknologi hingga layanan kreatif. Beberapa faktor yang mendorong tren gig ekonomi. Tren gig ekonomi semakin berkembang pesat di era digital saat ini. Ada beberapa faktor yang mendorong individu untuk memilih pekerjaan dalam ekonomi gig dibandingkan pekerjaan konvensional. Beberapa faktor penting tersebut adalah yang pertama adalah fleksibilitas, mulai dari waktu berangkat sampai tempat kerja. Yang kedua ada entrepreneur spirit, ingin menjadi bos untuk diri sendiri. Yang ketiga, penghasilannya tidak terpaku pada gaji tetap, sehingga untuk mendapatkan gaji lebih, gig workers dapat mengambil pekerjaan lebih. Ada juga tantangan dalam gig ekonomi di bisnis digital. Di balik potensinya yang menjanjikan, gig ekonomi pun dituntut untuk menghadapi pada sejumlah tantangan yang serius, yaitu yang pertama ketidakpastian pendapatan, yang kedua kesenjangan akses teknologi, yang ketiga jenjang karir, yang keempat pergaulan dan aktivitas jauh lebih terbatas, yang kelima sulit menemukan work-life balance, dan yang keenam tidak mendapatkan jaminan. Di Indonesia, gig ekonomi telah berkembang pesat melihat banyaknya jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori seperti copywriter, content creator, hingga pengemudi online. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesiapan sumber daya manusia. Nah, kesiapan sumber daya manusia atau bisa disebut SDM dalam ekonomi digital adalah faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital suatu negara atau perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam kesiapan SDM untuk ekonomi digital. Nah, mungkin ada yang pertama yaitu keterampilan digital, di mana SDM harus memiliki keterampilan yang relevan dengan era digital seperti literasi digital, pemahaman dasar tentang teknologi digital, internet, dan keamanan siber. Nah, mungkin ada juga coding dan pemrograman, di mana di sana penguasaan bahasa pemrograman seperti Python, Java atau JavaScript. Nah, adapun analisis data dan kecerdasan buatan atau yang bisa disebut AI. Nah, di mana kemampuan memahami dan menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Adapun di sana cloud computing dan cyber security. Nah, di mana keahlian dalam infrastruktur berbasis cloud atau keamanan siber. Nah, adapun yang kedua yaitu adaptasi terhadap perubahan teknologi. Teknologi berkembang pesat sehingga SDM harus mampu beradaptasi dengan cepat. Nah, ini mencakup mungkin ada di sana pola pikir pembelajaran sepanjang hayat atau bisa disebut lifelong learning. Nah, adapun kreativitas dan inovasi untuk menghadapi tantangan baru. Nah, adapun selanjutnya fleksibilitas kerja termasuk kemampuan bekerja jarak jauh dan kolaborasi digital. Jadi di sini ada yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan. Lembaga pendidikan dan perusahaan harus mendukung peningkatan keterampilan dengan itu misalnya kurikulum berbasis digital di sekolah dan universitas. Nah, mungkin ada juga pelatihan berbasis industri yang fokus pada kebutuhan pasar kerja digital. Adapun ada juga program sertifikasi untuk keterampilan teknologi tertentu. Dan yang keempat yaitu infrastruktur digital yang mendukung. Tanpa infrastruktur yang baik, SDM sulit berkembang dalam ekonomi digital. Hal ini mencakup mungkin ada akses internet yang cepat dan merata, dan juga platform pembelajaran online yang terjangkau. Nah, di sini ada juga yang kelima atau yang terakhir, yaitu ada mindset dan kewirausahaan digital. SDM tidak hanya sebagai pekerja tetapi juga harus siap menjadi inovator dan kewirausahaan dalam ekonomi digital. Ini melibatkan contohnya yaitu pemahaman bisnis digital dan model bisnis berbasis teknologi. Ada juga kemampuan menggunakan platform digital untuk pemasaran dan distribusi. Nah, jadi mungkin di sini saya dapat menyimpulkan yaitu kesiapan SDM dalam ekonomi digital bukan hanya soal penguasaan teknologi, tetapi juga pola pikir yang adaptif dan inovatif.
pendidikan, pelatihan, serta dukungan dari pemerintah dan perusahaan sangat penting untuk menciptakan SDM yang siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu ekonomi digital akan terus mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya adopsi digital di berbagai sektor. Potensinya sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Transformasi digital juga memungkinkan pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital. Selain itu, inovasi dalam bidang seperti e-commerce, vintage, artificial intelligence, dan big data semakin memperkuat fondasi ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan dukungan dalam bentuk regulasi yang adaptif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan infrastruktur teknologi yang merata dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat. Ekonomi digital berpeluang menjadi penggerak utama kemajuan bangsa di masa depan.